Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Kita percaya hari-hari yang kita hidupi adalah hari-hari yang jahat. Alkitab bilang karena dunia semakin hari semakin jahat dan kita tinggal di tengah-tengah dunia. Itu sebabnya kita harus punya pedoman. Itu sebabnya kita harus punya dasar dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Dan dasar atau pedoman itu adalah firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dasar dan pedoman saya adalah firman Tuhan. Amin. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita kembali ke firman. Apa yang firman Tuhan katakan tentang masalah ini? Apa yang firman Tuhan katakan tentang pergumulan yang saya hadapi? Apa yang firman Tuhan katakan tentang orang-orang yang berusaha merancangkan yang jahat dalam hidup saya? Kita ada dasarnya, ada landasannya. Dan ada pedoman untuk kita lakukan sesuatu. Sehingga akhirnya hidup kita tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Seperti firman Tuhan katakan, selama hidup kita tidak berjalan melenceng ke kanan dan ke kiri, maka hidup kita diberkati dan hidup kita akan beruntung. Yang Tuhan katakan dalam kehidupan setiap kita akan terjadi. Katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya juga mengajak setiap umat Tuhan melayani bersama-sama dengan saya. Kita yang sudah diberkati melalui program ini, kita yang sudah dikuatkan iman kita sehingga kita menjadi kuat menghadapi badai melalui program ini, saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo saatnya kita jadi berkat. Iya kan? Kita sudah dikuatkan, sekarang saatnya kita menguatkan orang lain. Kita yang sudah mendapatkan pengharapan, ayo sekarang kita bagikan pengharapan kepada Kristus bagi orang lain. Sehingga akhirnya kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, kita hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Makanya firman Tuhan jelas katakan dalam Galatia, saling bertolong-tolongan engkau menanggung bebanmu, karena untuk itulah engkau terpanggil. Minimal kita memakai sosial media kita, karena sosial media kita ini sangat powerful. Saudaraku, kita ada di rumah tapi sosial media kita keliling kota, bahkan keluar negeri, ya kan. Selama kita berteman dengan orang-orang, maka ada hal-hal yang akan Tuhan kerjakan untuk kita boleh menjangkau banyak jiwa melalui sosial media kita. Karena itu pastikan bagikan kembali renungan singkat ini sehingga banyak orang juga boleh turut dikuatkan dan turut menerima berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan menopang kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada di hari ini. Kami tahu hidup kami terpelihara dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Betul, masih ada badai dalam hidup kami, masih ada pergumulan, masih ada doa-doa yang belum kami lihat. Tapi satu hal yang kami percaya, apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, Tuhan memelihara kami. Bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu topik yang saya mau bagikan pagi hari ini buat setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee, yakni Tuhan memperhatikan. Izinkan saya hari ini mengingatkan Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus bukan hanya Tuhan yang menyelamatkan kita dengan pengorbanan di atas kayu salib, tapi Dia juga Tuhan yang memelihara hidup kita. Dan bukan hanya memelihara, tapi Dia juga memperhatikan. Wow, memperhatikan bukan hanya sekedar melihat. Melihat berbeda dengan memperhatikan. Melihat hanya melihat begitu saja, lalu aja begitu saja. Tapi kalau memperhatikan lebih detail, lebih rinci, sehingga Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidup saudara. Tuhan tahu setiap tetes air mata yang tertumpah dari matamu. Tuhan lihat isi hatimu. Ini yang saya bilang, Tuhan memperhatikan. Kalau Tuhan memperhatikan, Dia akan memperhatikan detail dalam kehidupan kita. Makanya dalam kitab Wahyu, ketika Yohanes disuruh menulis, ya kan, disuruh mencatat, maka firman Tuhan kepada 7 gereja sudah dikasih dalam Tuhan selalu dimulai dengan aku tahu. Firman Tuhan katakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu penderitaanmu, aku tahu, dan semua yang disampaikan dimulai dengan aku tahu. Berarti saya simpulkan Tuhan tahu setiap pergumulan umat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tahu. Amin. Dan bukan cuma sekedar tahu, Dia memperhatikan. Dia tahu apa yang menjadi kesedihan saudara dan saya. Dia tahu kalau hari ini kita sedang digoncang dengan pergumulan yang kita sendiri gak tahu mesti buat apa, tapi Tuhan tahu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memperhatikan hidup saya. Nah, kita lihat dalam Wahyu pasal 2, kita ambil salah satu contohnya sudah dikasih dalam Tuhan kepada malaikat gereja di Efesus. Wahyu pasal 2 ayat 2 dan ayat 3.
Tuhan bilang begini, aku tahu segala pekerjaanmu. Yang kita kerjakan, yang kita gumuli, He knows. Dia tahu. Bahkan jerih payah saudara dan saya, kita katakan, jerih payahmu, ketekunanmu, aku tahu. Bahkan Tuhan bilang begini, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar. Tuhan tahu saudara sabar sekalipun saudara menderita. Tuhan tahu saudara tetap sabar sekalipun ada banyak orang merancangkan yang jahat dalam hidup saudara. Tuhan tahu engkau tetap sabar sekalipun kau ngadepin suamimu, kau ngadepin istrimu yang keras kepala batu. Tuhan tahu engkau tetap sabar sekalipun kau belum kunjung disembuhkan. Tuhan tahu engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Tuhan tahu. Izinkan hari ini saya mengingatkan kabar sukacita ini. Engkau tidak pernah berjalan sendiri. Sebab Dia tahu, karena Dia memperhatikan hidup saudara dan saya. Ini terbukti ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan bukan hanya menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, setelah itu Dia membiarkan bangsa Israel berjalan di padang gurun. No. Tapi Tuhan menyertai, Dia memperhatikan apa yang menjadi seru doa daripada umatnya. Ketika mereka perlu makan, dikasihnya mana. Ketika mereka perlu daging yang bersungut-sungut, diberikannya daging. Ketika mereka memerlukan air, mereka diberikan air. Tuhan memperhatikan setiap hidup saudara dan saya. Izinkan saya hari ini mengingatkan, kita masih Tuhan yang melihat dan mengetahui setiap apa yang menjadi penderitaan kita. Kita masih punya Tuhan yang memperhatikan kesulitan-kesulitan kehidupan kita. Karena itu jangan menyerah, jangan patah semangat. Ingat, kita masih punya Tuhan. Amin. Karena Alkitab katakan dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 bagian A saja. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Tuhan melihat. Buat apa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi? Alkitab katakan selanjutnya, untuk melimpahkan, haleluya, untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi izinkan saya hari ini mengingatkan, mata Tuhan melihat setiap kita. Dia memperhatikan setiap kita dari sorganya, melihat anak-anaknya yang sungguh-sungguh. Wow, saudaraku, itu sebabnya Alkitab katakan, beberapa hari yang lalu saya bahas, tidak ada yang sia-sia dalam kita mencari Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan perhitungkan loh saudara. Karena tidak ada sia-sia sesuatu yang persekutuan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat dari sorganya dan memberikan kekuatan, melimpahkan. Bukan cuma memberikan, melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Hari ini Tuhan taruh dalam hati saya untuk mengingatkan umat Tuhan. Tuhan memperhatikan hidup saudara. Jangan pernah bilang, Tuhan kau tidak perhatikan hidup saya sudah terlalu menderita. Jangan pernah bilang sama Tuhan, Tuhan di mana keberadaanmu, di mana kedaulatanmu, saya seperti berjalan seorang diri. Ingatlah, Tuhan melihat dari surga, memberikan kekuatan bagimu, melimpahkan kasih karunia dalam hidupmu, sehingga Dia tahu sebagaimana apa yang Dia katakan kepada 7 jemaat Tuhan. Dia bilang, aku tahu, aku tahu, aku tahu. Berarti apa yang kita gumuli Tuhan tahu, apa yang kita hadapi Tuhan tahu, dan Dia memperhatikan hidup saudara. Tugas kita sekarang adalah apa? Tetap bersungguh hati dengan Dia. Maksudnya apa bersungguh hati? Ayo hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena masalahmu nanti Tuhan akan buat, Tuhan akan bela, Tuhan akan tolong. Nanti pergumulanmu Dia yang akan berikan jalan keluar. Tapi bagian saudara dan saya adalah setia. Bagian saudara dan saya adalah tetap bersungguh hati. Bagian saudara dan saya adalah tetap terus cari Tuhan. Tetap terus setia. Tetap terus sabar. Tetap terus kuat. Dan jangan pernah mengenal lelah. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat dan memperhatikan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami diingatkan satu kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk sungguh memegang firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang melihat dan memperhatikan kehidupan kami. Dan sampai hari ini kalau kami masih menghadapi pergumulan, kami masih menghadapi masalah,
Kami dikuatkan karena kami tahu kami tidak pernah berjuang sendiri. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menolong kami. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang kami. Ada tangan Tuhan yang kuat yang membela perkara kami. Karena Tuhan tahu dan Tuhan memperhatikan hidup kami. Bahkan Allah memberikan kami kekuatan, melimpahkan kepada kami kekuatan untuk kami tetap kuat menghadapi setiap badai. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada, berkat anugerah kasih setia Tuhan menopang mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ingatlah, kita masih punya Tuhan yang melihat dan memperhatikan keberadaan kita. Bahkan Dia memberikan kekuatan, melimpahkan kekuatan buat anak-anak Tuhan yang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.